Di tengah maraknya kasus ribut-ribut sesama artis, Ussy Sulistiawati menginspirasi halayak dengan aksi mulia. Istri presenter Andika Pratama ini mendonorkan ASI-nya untuk putra Rachel Maryam dan Edwin Aprihandono yang bernama Muhammad Ejaz Mata Air. Saat kondisi Rachel belum memungkinkan untuk memberikan ASI, lantaran mengalami pendarahan hebat pasca operasi sesar, Ussy mendapatkan direct message dari suami Rachel terketuk untuk mendonorkan ASI-nya untuk Ejaz yang lahir 2 Oktober lalu. Iya, jadi alhamdulillah bisa sedikit membantu sih. Waktu itu memang pas di awal-awal Rachel baru lahiran, kan memang kondisinya juga belum memungkinkan untuk ngasih ASI kan. Terus suaminya tiba-tiba DM aku pakai Instagramnya Rachel, karena sebelumnya memang aku habis DM-an sama Rachel kan ngomongin masalah perlengkapan bayi dan lain-lain. Tiba-tiba ini Edo, assalamualaikum, ini Edo, Ussy boleh minta tolong nggak kalau misalnya memang memungkinkan Rachel butuh ASI sedikit, katanya gitu. Terus memang saat itu aku langsung mengiyakan karena alhamdulillah ASI itu juga berlebih-lebih, alhamdulillah rezeki. Terus langsung saat itu juga gimana aku kirim kemana, mau berapa banyak, intinya gitu. Kini, Ussy tak hanya menjadi ibu dari Sakalingga Ibra Pratama dan 4 putrinya yang lain, tapi juga telah menjadi ibu susu bagi Ejaz, anak Rachel dan Edwin. Ussy dan Andika bersyukur karena Sakalingga yang merupakan putra sematawayang mereka, kini punya saudara laki-laki sesusu yaitu Ejaz. Ikatan pertemanan Ussy Andika dengan Rachel Edwin kini menjadi lebih erat karena di antara mereka ada Ejaz dan Sakalingga yang bersaudara. Ini yang cewek, aku kasihnya yang cowok karena kan jadi saudara sesusu kan. Terus kalau bisa asal paling itu adalah belum lewat dari 1 bulan. Jadi kolostrumnya juga masih bagus kan. Nah ini kan syarat-syarat ini ada semua kan untuk anaknya Rachel juga belum sampai sebulan kan anak aku waktu itu. Nah yang ketiga tuh harus screening tes darah. Nah Andika sangat mendukung malah. Tapi memang aku pasti nanya dulu kan ya, namanya apapun yang aku lakuin biasanya kan aku selalu nanya Andika dulu. Andika sangat mendukung banget. Oh nggak apa-apa kalau dia, tapi nanya, susu kamu aman? Aman. Persediaan kamu aman? Aman. Oke, kasih aja. Alhamdulillah. Di jagat hiburan, anak artis yang memiliki ikatan saudara sesusu tak hanya Ejaz dan Sakalingga, ada pula Elbarak Alexander dan Gempita Nora Martin. Karena nyaris seusia, Jessica Iskandar, ibunda Elbarak, tergerak untuk mendonorkan ASI-nya kepada Gempi yang merupakan putri Gisela Anastasia dan Gading Martin. Demikian pula Tia Aristia yang menjadi ibu susu bagi 2 anak kembar Surya Saputra dan Cynthia Lamusu, Bima dan Aisyah. Lalu benarkah dalam waktu dekat Ussy tergerak untuk mempertemukan Ejaz dengan Sakalingga? Belum. Sekarang belum dulu. Kita masih pada nggak bisa kemana-mana kan. Rachel juga masih dalam awal-awal habis melahirkan, pasti dia akan fokus sama anaknya dulu. Mungkin nanti berapa bulan lagi kalau udah sehat kita ketemu. Ya semoga sehat-sehat aja semuanya. Terus Rachel bisa menyusui anaknya dengan banyak. Karena ASI-nya kan walaupun sudah banyak, tapi pasti orang baru lahiran tuh, aku kan ngerasain kemarin masih agak sulit ya. Semuanya sehat lah, semua cepat pulih lagi. Bulan depan, sepertinya keluarga selebriti Indonesia bakal kedatangan sejumlah anggota baru. Salah satu pasangan selebriti yang tengah siap menanti momongan adalah Okky Setiana Dewi dan Ory Fitrio. Okky yang kini tengah hamil 8 bulan, diperkirakan melahirkan anak keempatnya bulan November mendatang. Lalu benarkah calon bayi Okky dan Ory berjenis kelamin laki-laki? Ya, alhamdulillah sekarang bulan Oktober ini usia kehamilan sudah 8 bulan. Jadi artinya insya Allah bulan depan, insya Allah kalau Allah lancarkan akan melahirkan anak yang keempat dengan operasi sesar lagi. Kenapa operasi sesar? Karena yang pertama itu saya mengalami SPD atau simplicis pubis disfungsi, jadi mengakibatkan di kehamilan tua itu saya nggak bisa gerak, nggak bisa mengangkat kaki sehingga harus pakai kursi roda karena sudah 3 kali sesar, jadi keempat ini sesar lagi. Tentu saja ini atas izin dari dokter karena dokter mengatakan masih bisa untuk operasi sesar yang keempat ini. Due date-nya dokter bilang antara tanggal 17 November atau 18 November. Kalau 9 November kebudaan katanya. Ya, antara 9 sampai 20 November.
Insya Allah dokter bilang kemarin anaknya laki-laki ya Bang. Hamil di masa new normal membuat Oki dan Ori ekstra hati-hati dalam menjaga janin di dalam rahim. Beruntung selama pandemi COVID-19 dan new normal, Oki dan Ori lebih banyak di rumah sehingga mereka bisa fokus menjaga anak-anak dan sang calon bayi. Di kehamilan keempat bedanya hamil di rumah, menjalankan masa kehamilan di rumah aja. Kalau 1, 2, 3 kan memang sibuk sekali di luar terus syuting, dakwah gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan sana sini. Tapi memang di kehamilan keempat ini memang full di rumah. Benar-benar selama masa pandemi ini nggak keluar-keluar, jadi ya menikmati momen bersama dengan ketiga anak. Wallahualam ya, mungkin karena terus-menerus berada di rumah, jadi 5 bulan pertama memang pusing, mual, lemah gitu. Alhamdulillah ya jadi di rumah aja gitu, jadi banyak istirahat. Tapi sekarang sudah masuk ke 8 bulan, sudah lebih enak lah. Walaupun tentu saja di trimester terakhir itu seperti biasa umumnya kehamilan yang lain-lain juga ya. Kalau apa ya, nggak terlalu nyaman kalau tidur, seperti itu aja sih. Tapi dinikmati aja lah. Sebelumnya, Oki dan Ori sudah dikaruniai 3 anak yang cantik-cantik dan tampan. Mereka adalah Maryam, Khadijah, dan Ibrahim. Ibrahim yang baru berusia 2,5 tahun, akhir pekan lalu baru saja dikitan. Usut punya usut, ternyata Oki dan Ori mempercepat kitanan Ibrahim karena ada infeksi fimosis yang membuat putra mereka kesakitan saat buang air kecil. Lalu benarkah Ibrahim takut dikitan? Usai sholat zuhur berjamaah, pasangan yang menikah pada 2012 ini mengungkapkan kronologi kitanan putra mereka. Jadi Ibrahim itu baru sunat. Kenapa dia sunat di usia dia yang 2,5 tahun? Karena dia itu punya infeksi namanya fimosis. Jadi kalau saya tanya sama dokter, fimosis itu apa sih dok? Fimosis itu biasanya terjadi memang pada orang-orang yang belum pernah disunat, terkhusus pada anak-anak yang usianya 3 tahun ke bawah. Jadi karena ada kotoran di kemaluannya itu sehingga akhirnya menjadilah infeksi. Akhirnya mau nggak mau obatnya adalah dengan disunat. Pada suatu hari tiba-tiba Ibrahim nangis-nangis, jerit-jerit ketika dia pipis. Ternyata merah lah di kemaluannya itu. Dia kesakitan luar biasa. Nah, untuk sunat juga ini drama banget deh, karena Ibrahim ketakutan luar biasa. Dia benar-benar nggak mau celananya itu dibuka karena kan pertama udah kesakitan, terus dia takut kalau ada orang yang ngelihat. Ya udah akhirnya kita bawa lah Ibrahim waktu itu langsung ke dokter bedah anak tuh ceritanya pertama kali. Nah pas bawa ke dokter bedah anak, nah Ibrahim udah ketakutan, udah nangis padahal cuma dilihat doang. Nah benar kata dokter bedah anaknya, iya anak ini fimosis. Iya fimosis, jadi harus disunat. Nah kalau sunat di rumah sakit itu kan bius total kan. Karena kan memang mungkin anaknya berontak segala macam, jadi kita udah persiapan mau disunat dengan dibius total. Yang biasanya masuk ke meja yang kalau kita bahas mengenai masuk ke meja operasi itu pasti kan banyak tahapannya. Jadi pertama itu dia harus ambil darah dulu, harus ronsen dulu, harus konsultasi lagi ke dokter anak untuk dibacain hasilnya. Kemudian barulah nanti masuk ke meja operasi. Pertama kali mengkitankan anak membuat Oki dan Ori sempat paranoid. Terlebih, Ibrahim seolah belum siap menjalani kitan. Lantas bagaimana mereka meyakinkan sang jagoan kecil? Sebelumnya tuh drama sunatnya Ibrahim ini macam-macam teman-teman sekalian ya. Jadi kita udah bawa ke rumah sakit, akhirnya nggak jadi kan. Sebelum kita ke klinik itu kita panggil sunat di rumah. Takut juga dia jerit-jerit, nggak jadi juga. Ketika di klinik ditangani oleh dokter spesialis juga. Dokter spesialisnya kayaknya memang dekat banget sama anak-anak ya. Jadi cuma dia elus-elus Ibrahimnya, nggak tahu pakai apa dokternya. Tiba-tiba Ibrahim mau aja dibuka celananya untuk dilihat gitu. Jadi dokternya pendekatan juga sih ke Ibrahim.